Jadi sebelum kita tutup pengajian kita pada malam ini, mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf buku, ini ada sesuatu hal yang mengganjal. Dulu waktu muda kita meninggalkan kewajiban sholat ataupun hal-hal wajib yang lainnya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara atau hukum untuk membayar atau mengqadha sholat atau kewajiban yang telah kita tinggalkan waktu dulu karena ketidaktahuan kita, karena menyangkut dengan ilmu ataupun pemahaman kita yang belum tahu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukum mengqadha sholat. Jadi makna qadha secara bahasa itu ada maknanya al-amal, ada maknanya al-ada, menunaikan, dan juga ada maknanya al-nihayah atau intihak. Dari sisi syara' ataupun pemahaman istilah, qadha itu adalah mendapatkan sholat yang pernah kita tinggalkan. Bagaimana kita mendapatkan sholat yang pernah kita tinggalkan? Jadi mendapati sholat yang pernah kita tinggalkan itu adalah pemahaman daripada qadha. Hukum qadha di dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya wajib. Dan jumhur para ulama mengatakan hukum qadha sholat itu wajib. Jadi berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Sahih oleh Ibnu Hibban, man nasiya salata aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala wa aqimis shalah lidzikri. Barang siapa yang lupa atau tertidur daripada salat, maka salatlah ketika saat ia ingat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis shalah lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, karena mengingatku. Nah, jadi orang yang lupa salat dan orang yang tertidur daripada salatnya, maka dia waktu salatnya ketika dia ingat. Orang yang lupa ketika saat dia ingat ataupun hilang lupanya, dan orang yang tertidur ketika bangun daripada tidurnya, walaupun dia bangun tidurnya itu sudah di luar waktu sholat. Nah, jadi intinya hadis tersebut menunjukkan wajib kita mengqadha sholat, karena pemahamannya ada makna ada dan makna qadha. Ada itu adalah sholat di dalam waktu, sedangkan qadha sholat di luar waktu. Jadi yang sholat yang dilakukan di luar waktu, sekalipun dalam keadaan uzur, ada halangan, tidak sengaja, tapi karena di luar waktu tetap dinamakan dengan qadha. Walaupun sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang dulu yang pernah ditinggalkan. Kemudian ada hadis Nabi juga yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza raqada ahadukum anis shalah aw ghafala anha fayusalliha idza dzakaraha fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa qala wa aqimis shalah lidzikri. Nah, jadi apabila ada seorang di antara kamu yang terlupa ataupun tertidur kemudian karena lalai dan meninggalkan salat disebabkan karena tertidur ataupun karena lalainya, maka salatlah ia ketika saat ingat. Nah, karena pada dasarnya adalah mendirikan salat itu karena kita ingat kepada Allah. Nah, jadi hukum mengqadha salat tersebut berdasarkan daripada dua hadis ini adalah hukumnya wajib. Dan jumhur para ulama, baik di kalangan para ulama mazhab, adalah mengatakan hukum mengqadha salat itu adalah wajib. Nah, kemudian dilihat ada hadis, ada ayat
dalam Al-Quran kadang-kadang yang menjadi dalil bagi orang-orang kadang yang membantah bahwasanya tidak wajib qada salat. Dalam ayat di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul lil ladzina kafaru ayyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Jadi katakanlah bagi orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti daripada kekufurannya, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosanya. Karena kenapa? Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu dapat menghapuskan segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Jadi bagi saudara kita yang dulunya beragama Kristen ataupun beragama yang bukan Islam, maka dia pernah melakukan maksiat-maksiat. Jadi ketika saat mereka masuk ke dalam Islam, maka seluruh maksiatnya, seluruh dulunya kewajiban, walaupun ada kewajiban salat karena mereka termasuk adalah hamba Allah, tapi ketika masuk mereka ke dalam Islam, maka tidak diwajibkan qada. Dan ayat ini khusus bagi yang kafir, bukan bagi orang yang Islam kemudian keluar daripada keislamannya, kemudian masuk lagi ke dalam Islam, maka bukan bagi mereka. Tapi bagi orang yang murtad ketika kembali di dalam Islam, wajib qada. Kemudian qada ini juga diumpamakan sebagaimana hutang. Hutang dengan manusia kita wajib bayar. Apalagi hutang dengan Allah. Maka hutang dengan Allah lebih berhak, lebih harus didahulukan untuk dibayar. Maka salat yang kita tinggalkan itu adalah diumpamakan bagaikan kita hutang dengan Allah yang wajib kita bayar. Maka bagi siapa saja yang pernah meninggalkan salat dulu-dulunya, maka sekarang wajib qada. Misalnya ada sebahagian saudara kita dulunya sering meninggalkan salat, sekarang sudah taubat kepada Allah, maka wajib mengqada salat tersebut. Wajib adalah memperdapatkan salat itu yang pernah kita tinggalkan, yaitu dengan melakukan salat qada. Itu juga dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, dijelaskan dalam kitab Kanzul Raghibin yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi banyak kitab-kitab, terutama kitab-kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya, maka mewajibkan qada tersebut. Jadi kesimpulannya, hukum qada salat itu adalah wajib, baik yang ditinggalkan dalam waktu yang dekat ataupun ditinggalkan baru kemarin ataupun baru tadi ditinggalkan, ataupun yang ditinggalkan dulunya waktu di umur 15 tahun ataupun di umur baru-baru balik, tetap wajib diqada. Karena kenapa? Itu adalah satu kewajiban kita kepada Allah, hutang kita kepada Allah yang wajib kita tunaikan. Dan kemudian ada pendapat dua para ulama, karena seperti Al-Imam Al-Bawaiti, beliau mengatakan kematian itu misalnya, itu pun tidak menghilangkan kalau seandainya ada sholat yang kita tinggalkan. Beliau mengatakan, kalau orang yang sudah meninggal, pernah meninggalkan sholat, maka karena meninggalnya itu tidak menghilangkan kewajibannya. Maka kadang-kadang ada pendapat yang sehingga menganjurkan kita untuk membayar kafarah. Apalagi kita hari ini yang masih hidup, maka wajib kita mengqadha sholat. Jadi di dalam hadis yang kita bacakan tadi, man nasiya sholata aw nama anha fa yusalliha idza dzakara fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa aqimis shalah lidzikri. Ini orang yang tidak sengaja saja, orang yang lupa, tidur, tidak sengaja meninggalkan sholat, wajib mereka mengqadha sholat. Mereka yang tertidur, tiba-tiba bangunnya di jam 7 pagi, jelas adalah waktu subuh, sudah habis waktu subuh, wajib mereka sholat. Dan dinamakan sholat tersebut bukan lagi sholat ada, bukan sholat ada. Kenapa? Karena sudah di luar waktu, tetapi tidak berdosa. Wajib sholat tidak berdosa. Sholat yang dilakukannya itu adalah sholat qadha, bukan lagi sholat ada, bukan sholat tunai. Kenapa? Karena bukan di dalam
waktu karena sudah di luar waktu, tapi wajib sholat. Yang tidak sengaja saja wajib qadha, yang tidak sengaja saja walaupun sudah keluar waktunya juga masih diwajibkan sholat, apalagi yang meninggalkan sholat karena sengaja. Ya, jadi inilah seperti itu hukum di dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka bila ada pendapat yang mengatakan adalah cukup dengan menggantikan dengan amal-amal sunat, ini adalah bukan pendapat yang kuat. Tapi ada pendapat seperti pendapat Ibni Hazm mengatakan digantikan ataupun memperbanyak solat sunat. Ini adalah pendapat yang kuat. Tetapi pendapat jumhur para ulama mewajibkan qadha solat, mewajibkan kita untuk menggantikan adalah salat yang pernah kita tinggalkan dulu ataupun yang pernah kita tinggalkan kemarin. Maka ini sebagai bentuk juga adalah menunaikan hutang kepada Allah dan taubat kita. Jadi perlu kita ketahui, orang yang masih hidup, yang pertama tetap wajib taubat dulu. Karena meninggalkan salat itu termasuk dosa besar. Wajib taubat. Ketika wajib taubat, ketika mereka mampu, maka wajib mengqadha solat sendiri. Wajib mengqadha sendiri. Dan juga dengan mengqadha solat. Malah ada pendapat para ulama bagi yang masih banyak meninggalkan solatnya, kemudian ia taubat kepada Allah, maka yang harus dia menyibukkan dirinya adalah dengan memperbanyak qadha, bukan menyibukkan dirinya dengan persoalan sunat ataupun dengan ibadah-ibadah sunat. Karena kenapa? Satu sembahyang wajib yang kita tinggalkan tidak dapat digantikan walaupun ribuan rakaat salat sunat. Maka bagi kita yang banyak meninggalkan salat dulunya, maka hari ini yang kita sudah rajin menuntut ilmu, sudah mengetahui ilmunya, maka banyaklah mengqadha salat. Asal ada waktu kosong, qadha salat. Datang misalnya ke masjid, mau salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat qadha subuh 2 rakaat. Boleh melakukan qadha tersebut secara tertib. Nanti diawali isya, kemudian waktu subuh qadha subuh, waktu zuhur qadha zuhur, waktu asar qadha asar, waktu maghrib qadha maghrib, waktu isya qadha isya. Boleh secara tertib. Dan boleh juga misalnya ada sebahagian saudara kita yang luas waktunya di waktu isya. Mau di waktu isya tersebut dia mau mengqadha salat maghrib di situ, isya di situ, subuh di situ, boleh, sah-sah saja. Yang intinya mengqadha salat itu wajib. Kemudian ada yang wajib tarakhi dan ada wajib alal fawr. Bagi yang meninggalkan salat karena tidak ada uzur, tidak ada ataupun karena karena disengajanya. Contoh misalnya tidur di waktu malam, bangun di waktu subuh, tapi sudah bisa dikatakan dia sudah mendengarkan suara azan, tapi tidur lagi, tidak menghiraukan azan tersebut, kemudian bangun di waktu di jam 7 pagi. Ini dianggap adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka mereka wajib qadha dan berdosa. Ataupun yang lalai dengan kesibukan duniawi, akhirnya adalah sampai keluar waktu sholat dari waktu zuhur misalnya, karena sibuk dengan persoalan duniawi, sibuk dengan jualannya ataupun sibuk dengan dagangannya, akhirnya keluar waktu sholat zuhur. Maka bagi mereka wajib qadha beserta berdosa. Tapi yang tidak sengaja tidak berdosa, wajib qadha tidak berdosa. Seperti itu. Jadi maka bagi yang meninggalkan sholat tersebut karena sengaja, maka wajib segera mengqadha. Bagi yang tidak sengaja karena tertidur ataupun lupa, maka sunat segera mengqadha. Misalnya yang tidur karena sangat lelah sehingga bangun subuhnya jam 11 malam, jam 11 pagi misalnya, jam 11 siang. Jadi dekat dengan waktu zuhur. Maka mengqadha salat subuh terlebih dahulu itu sunat hukumnya karena tidak sengaja dia meninggalkan salat subuh. Tapi bila melakukan salat zuhur dulu kemudian baru qadha subuh dibolehkan karena pada dasarnya
menyegerakan qada itu hukumnya sunat. Nah, dia bukan hukumnya wajib. Nah, jadi inilah pendapat yang kuat. Maka dalam hal pemahaman wajib mengqada salat, sebenarnya pembahasan ini panjang sekali yang tidak mungkin kita jelaskan hanya dalam beberapa menit. Nah, tapi untuk kesimpulannya adalah wajib qada salat. Yang mengatakan tidak wajib, bukalah kitab-kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya. Coba Anda buka kitab-kitab fikih di dalam 4 mazhab tersebut. Lihatlah di sana bagaimana para ulama-ulama, imam-imam mujtahid menjelaskan tentang hukum wajib qada. Yang taubat tetap wajib. Ya, yang taubat ketika saat Anda taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, tiba-tiba Anda meninggal sebelum selesai mengqada salat, maka insya Allah dengan rahmat Allah, dengan keampunan yang besar daripada Allah, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita. Tapi selama kita masih Allah berikan kesehatan, maka terus qada salat, qada. Ada sebagian para ulama, walaupun di bulan Ramadan salat tarawih tersebut karena masih banyak qada yang salat yang ditinggalkan, maka bukan tarawih yang dianjurkan, tapi qada salat wajib. Berbanyak qada. Kadang-kadang para ulama-ulama itu mengqada salat bukan karena ditinggalkan salatnya dulu, karena bukan mereka meninggalkan salat, tetapi dikarenakan dulunya di umur 15 tahun, dulunya ketika masih baru-baru balik, mungkin belum sempurna salatnya, belum benar salatnya, masih main-main di dalam ibadah. Maka ketika dewasa dalam ilmunya, ketika tumbuh dewasanya, maka barulah mereka sadar bagaimana salat yang benar. Di saat itulah mereka mengqada salat dulu yang mungkin belum sempurna. Ada sebagian seperti itu. Bagi yang pernah masuk ke dalam tarikat suluk, tarikat Naqsyabandiyah, maka di dalamnya itu bukan hanya zikir, tetapi termasuk mengqada salat. Selesai salat zuhur, qada zuhur. Selesai salat asar, qada asar. Selesai salat maghrib, qada maghrib. Selesai salat isya, qada isya. Selesai salat subuh, qada subuh. Setelah itu barulah mereka berzikir. Demikianlah yang diajarkan oleh para ulama. Inilah sedikit penjelasan tentang masalah hukum qada salat. Yang ingin penjelasan lebih luas, maka merujuklah, bukalah referensi kepada kitab-kitab fikih yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Boleh dibuka kitab Mihanatul Talibin, boleh dibukalah kitab Minhajul Talibin, boleh dibuka, ada satu kitab memang yang menguraikan lebih luas, itu kitab Ahkamul Muslimin fil Qada'il Mu'asharah yang dikarang oleh Syekh Sa'iduddin Al-Hilali, salah seorang ulama besar di negeri Mesir. Wallahu a'lam bishawab.